Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Sekali lagi lebih keras. Salam. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti biasa saya selalu memulai dengan tema. Dan tema saya adalah jangan takut, jangan sedih, percaya saja karena Allah kita Allah peduli. Sekali lagi, jangan takut, jangan sedih, percaya saja Allah kita Allah yang peduli. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-35. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-43. Ada cerita menarik. Jadi sebenarnya sebelum ayat 35 ini ada cerita mengenai seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Dia disembuhkan Tuhan. Namun dalam keadaan dia ingin menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan itu, cerita ini berlanjut. Ada seorang yang datang pada Tuhan di tengah perjalanan. Ayat itu berkata begini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Saudara-saudara, tadi saya bilang jangan sedih, karena dalam konteks ini ada seorang anak dari kepala rumah ibadah yang mati. Jadi kematian ini mewakili kata tadi, sedih. Apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ini bicara tentang Tuhan itu peduli. Jadi mereka bilang begini, kan ini sudah mati, tak usah bikin susah guru. Tapi apakah guru Tuhan Yesus merasa susah? Ayat 36 memberi jawaban. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jadi ada kesedihan, ada duka, ada kepedulian Tuhan dengan Tuhan menyingkirkan. Sekali lagi, Tuhan menyingkirkan semua orang-orang yang mencoba menghalangi Tuhan menolong kepala rumah ibadat dengan kehilangan anaknya. Lalu dia berkata, jangan takut, percaya saja. Nah ayat 37 berkata, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihat orang-orang ribut, menangis. Tadi itu sebabnya saya bilang, kenapa jangan sedih? Karena dalam konteks ini kepala rumah ibadah itu menangis dan meratap, suaranya nyaring. Nah, lanjut ayat yang ke-39. Sesudah ia, maksudnya Tuhan Yesus, masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Sekali lagi Tuhan mau bilang, jangan sedih. Apapun persoalan saudara, anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ayat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Puji Tuhan, tidak ada. Saudara, saya hanya mau sampaikan pada ayat-ayat ini bahwa tadi kalau saudara baca, siapa yang punya anak yang mati? Jelas Alkitab bilang kepala rumah ibadah. Sekali lagi, siapa punya anak yang meninggal? Kepala rumah ibadah. Kalau kita bicara kepala rumah ibadah, siapa dia? Tentu seorang yang mengkoordinir, kalau boleh kita bahasa sekarang, pengembalaan. Mungkin juga kalau sekarang kita bisa bahasakan seorang penjaga kaki dian. Atau mungkin orang bisa berkata seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan, gitu ya. Tetapi Alkitab bilang begini, dia bisa menangis, betul ya? Tadi dia bilang mereka menangis, dan saya percaya orang yang menangis pertama kali adalah kepala rumah ibadah itu. Apa artinya? Begini saudara, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan tidak pernah lepas dari yang namanya kesedihan. Sekali lagi, jangankan jemaat, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, kalau boleh bilang, sebagai seorang apa? Hamba Allah, sebagai seorang yang melayani Tuhan dalam konteks ini, juga punya rasa sedih,
rasa duka, rasa beban, rasa takut, dan juga rasa kehilangan. Ya, normal. Tidak ada perbedaan. Oh, karena saya anak Tuhan, jadi saya bebas dari persoalan. Oh, karena saya anak Tuhan, jadi saya bebas dari tantangan dan pergumulan. Oh, karena saya anak Tuhan, jadi tentu Tuhan selalu bela sehingga jalan saya terlihat mulus. No, saudara. Dalam konteks ini, seorang hamba Allah juga mengalami apa itu kesedihan. Dalam konteks ini Tuhan berkata, jangan takut, percaya. Kalau begitu, bukan hanya kesedihan, bukan hanya duka, bukan hanya rasa takut, tetapi juga hal-hal lain yang Anda dan saya rasakan. Sebagai hamba Tuhan, kalau saudara tanya, Bapak Gembala sendiri ke mana? Bagaimana? Apakah punya pergumulan? Ya, saya punya pergumulan. Ada waktu saya juga menangis, ada waktu saya sedih, ada waktu saya juga berduka, ada waktu di mana saya juga mengalami pergumulan. Tapi saya suka dengan ayat yang tadi. Kalau saudara baca tadi di ayat berapa, Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Saudara, kepedulian Tuhan itu sungguh luar biasa. Masalah yang harus saudara ingat, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Masalah yang saudara harus taruh di kepala saudara ini, saudara, bahwa hidup ini bukan tanpa persoalan. Hidup harus ada persoalan. Kenapa? Selama kita ada di dunia berdosa ini, yang namanya persoalan tetap ada. Namanya penyebab kesedihan tentu ada. Yang namanya penyebab duka cita itu tentu ada. Tetapi harus Anda sadari bahwa hujan tetap akan ada. Tapi sebagai orang manusia yang diciptakan mulia, berakal budi, kita tentu diberi solusi, yaitu apa? Ketika hujan kita punya payung. Tuhan tak pernah berjanji bahwa kita hidup tanpa persoalan, tapi Dia berjanji untuk menyertai kita. Itu persoalan yang saudara tahu. Tuhan tidak berjanji bahwa saudara berjalan mulus, saudara berjalan tanpa persoalan, tapi Dia sendiri berjanji Dia menyertai. Itu sebabnya Dia bilang, jangan takut, jangan sedih, percaya saja. Kenapa? Selama Dia masih menyertai, beban kita, persoalan kita, rasa sedih kita, rasa duka kita, bisa kita bawa dan taruh di bawah kaki Tuhan. Dan mengapa saudara tak perlu sedih terlalu lama, merasa hidup ini punya beban yang sangat luar biasa? Karena jawabannya hanya 3 menurut ayat ini yang saya pelajari. Ada 3 hal yang membuat jangan sedih, jangan putus asa, jangan hilang harap. Dalam konteks ini orang itu sudah mati, anak itu sudah mati, hilang harap. Tapi Dia bilang jangan takut, percaya saja. Apa yang saya maksud? Jangan sedih, jangan kehilangan harapan, tetap percaya. Ini maksudnya, saudara. Yang pertama, mari ketika engkau berada pada titik seperti kepala rumah ibadat ini, sudah setia melayani, sudah setia ikut Tuhan, sudah setia berbakti, sudah setia memberi, persoalan tambah banyak. Orang tambah gosip, orang tambah menjatuhkan kita dan sebagainya. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Dia bilang jangan takut, percaya saja. Artinya pertama adalah kita harus sadar bahwa persoalan tak bisa kita hindari, tapi ini yang bisa kita lakukan. Fokus pada Tuhan dan bukan dengan situasi di sekeliling. Bilang fokus pada Tuhan dan bukan apa? Bukan fokus kepada situasi di sekeliling kita. Saudara kalau lihat dalam konteks ini, mari kita baca dulu supaya saudara ngerti. Ketika Yesus masih berbicara, datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat, datang singers, datang song leader, datang gembala sidang yang punya persoalan dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru? Lihat, pertama orang-orang di sekeliling fokusnya pada apa? Sekelilingnya apa itu? Kematian anak itu, nomor 1, betul ya? Lalu yang kedua, mereka fokus pada anak yang sudah mati, sehingga pada waktu orang ini minta tolong pada Tuhan Yesus, mereka bilang begini, fokus lagi, tak usah bikin susah,
Karena sumati dikinapa lagi. Lihat, fokus masih sama di sekelilingnya itu, keadaan itu, kesedihan itu, apalagi duka itu, ketidak ada harapan itu. Mereka lebih fokus ke di situ. Masalah, persoalan. Tapi perhatikan Yesus punya cara fokus. Ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Kata percaya saja itu kepada siapa? Kata percaya di sini di konteksnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Jadi dia mau bilang gini, kalau kamu hanya fokus di situ, itu akan membuat engkau sedih. Kalau engkau fokus pada anak itu, memang dia sudah mati. Tapi aku Tuhan, ketika engkau fokus, aku bisa mengubah tadi kematian menjadi kebangkitan, kesedihan menjadi sukacita. Ada, dia sedang bilang memang betul, kenyataan itu membuat engkau sedih. Kenyataan yang di sana membuat engkau marah, kecewa, hilang harap. Tapi kalau engkau lihat ke sini, beta bisa ubah ini. Dan itulah yang Tuhan mau. Ngerti ya? Jadi kalau saudara punya persoalan, kadang-kadang memang kita manusia ini suka fokus pada persoalan. Saya kadang-kadang ada di titik ini. Ketika sebuah persoalan datang, kadang-kadang seperti saya dibawa untuk fokus. Nah, pada waktu saudara fokus pada masalah, apa yang terlihat besar? Dengar baik. Pada waktu saudara fokus pada persoalan dan tidak berbalik fokus melihat Tuhan, yang Anda lihat adalah persoalan itu besar. Betul ya? Pada waktu engkau fokus pada sesuatu, saya kasih contoh di depan kita. Sebenarnya ada dua layar di depan kita. Satu layar di depan, televisi di depan saya. Screen berupa televisi ada di depan saya. Saya bisa baca ayat yang sama. Ketika saya fokus ke sini, mata saya bisa sedikit redup karena saya sudah mata mulai kurang bisa awas untuk melihat. Maka saya bisa agak orang Kupang bilang keker. Kenapa? Karena ini terlalu kecil. Tapi ketika saya balik ke belakang, ada layar screen yang lebih besar. Dan saya akan dengan gampang tanpa menutup mata sedikit pun membaca dengan cepat dan gamblang ketika Yesus masih berbicara bla 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 dan sebagainya. Lihat, tulisan yang sama. Tapi karena saya fokus ini, saya bilang apa? Saya akan bilang, tulisan itu kecil. Demikian ketika kita lihat persoalan itu, saudara-saudara lihat bahwa ternyata kadang-kadang kita terbalik, kadang-kadang kita seperti ini. Kita melihat layar ini besar, tapi ketika kita balik ke sini, layar itu menjadi kecil. Demikian ketika saudara lihat persoalan itu seperti layar yang ada di belakang saya ini, kelihatan besar luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu memang dia besar dan saya tidak bisa menyelesaikan, membuat dia kecil. Kecuali saya balik ke sini, saya balik ke Tuhan, dan ternyata gambar yang sama, tulisan yang sama menjadi kecil. Mengerti saudara? Mengerti sekarang? Tulisannya sama. Ketika saya lihat ini, saya bilang ini besar. Siapapun akan mengatakan ini dan ini besar, ini kecil. Layar di belakang saya besar, layar di depan saya berupa televisi kecil. Tapi bayangkan kalau saya tak pernah balik belakang, saya hanya lihat ke sini, maka saya akan bilang ini besar. Dan inilah penyebab orang kehilangan percaya, orang menjadi takut. Kenapa? Karena yang dia lihat besar, saya tidak mungkin menyelesaikan. Maka saudara harus balik, dan ternyata layar itu kecil sekali. Dalam pandangan Tuhan, kamu sedih, kamu tak bisa. Tapi dalam pandangan Tuhan, aku masih bisa. Dan kiranya itu menggerakkan kita, menguatkan kita. Kita masih punya Tuhan. Tadi kita nyanyi pujian ini. Kita masih punya Tuhan. Selama masih punya Tuhan, tadi saya bilang, sebesar apapun persoalan, dalam pandangan Tuhan, Tuhan bilang kecil. Ada amin? Ada amin, saudara? Jadi saya tanya saudara, saya tanya kepada saudara, mengapa saudara dan saya sedih dan kadang-kadang jujur saya sendiri mengalami? Karena kita terlalu fokus dengan sebuah persoalan. Kita lupa Allah kita besar. Ada seorang mengatakan begini, sebenarnya penistaan agama,
Penistaan tentang Tuhan itu bukan ketika mereka bilang di atas salib ada jin. Itu mungkin bagian kecil dari penistaan. Tapi katanya penistaan yang paling menyakitkan adalah ketika engkau tidak percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara. Itu penistaan yang sesungguhnya. Kita menyembah Dia, kita nyanyi Dia Allah Maha Besar. Tapi waktu menghadapi persoalan kadang-kadang kita merasa Dia kecil. Dalam konteks ini kenapa orang itu bilang tak usah menyusahkan? Karena mereka pikir ini sudah selesai, ini sudah mati, ini terlalu besar. Yesus bilang no, lihat saya, jangan takut, percaya saja. Ada amin. Yang kedua, apa yang saya maksud dengan jangan takut, jangan percaya, jangan sedih, jangan kehilangan harapan? Merubah cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Nah, kalau tadi beda ya, saudara lihat ada beda di sini. Kelihatan sama, tapi sebenarnya tidak sama. Fokus pada Tuhan bukan dengan situasi. Tadi dengan situasi, keadaan. Sekarang poin yang kedua, saya mengatakan di sini bahwa untuk bisa tetap percaya dan tidak takut, meyakini Tuhan bisa mengubah segala keadaan. Maka yang kedua, mengubah cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Tadi saya sudah kasih ilustrasi, tapi saya mau bawa saudara begini. Kita baca dulu ayat yang ke-35, 36. Sesudah ia masuk, Yesus masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut? Tuh lihat, mengapa kamu nangis? Anak itu tidak mati, tapi apa? Tidur. Lihat, manusia melihat orang itu apa? Mati. Kepala rumah ibadat melihat anaknya apa? Mati. Siapa lagi? Orang sekeliling melihat anak itu apa? Mati. Tapi perhatikan, Yesus lihat sebagai anak itu tidur. Saya lihat luar biasa. Tuhan itu lihat beda dengan kita lihat. Jadi dia pun terjemahan begini. Kita lihat itu menyedihkan. Tuhan bilang tidak. Saya lihat ada sesuatu yang luar biasa. Gitu. Kita lihat ini besar, tapi Tuhan lihat kecil. Kita lihat ini berat, Tuhan lihat itu ringan. Kira-kira di bahasa begitu. Karena orang lihat dia mati, Tuhan lihat dia tidur. Kita lihat itu berat, Tuhan lihat itu ringan. Kita lihat itu susah, Tuhan bilang itu gampang. Kira-kira di bahasa ayat itu begitu. Lu bilang lu susah, saya gampang. Itu seperti anak-anak ketika mau mandi, anak-anak umur 5 tahun. Kalau dia disuruh angkat ember oker, maka dia akan bilang apa? Berat Bapak. Tinggal dia panggil bapaknya, lalu bapaknya bilang, gampang saja. Tapi saudara tahu kalau saudara jadi anak itu, dia akan kagum lihat, wow, Bapak saya kuat. Nah saudara lihat, Tuhan melihat orang-orang melihat anak itu mati, Tuhan lihat hanya sekedar tidur. Ngerti kan? Kita kan terbalik. Tuhan bilang tidur, kita bilang mati. Tuhan bilang gampang lah, kita yang bilang aduh susah Tuhan. Siapa suruh? Tetapi mereka menertawakan. Lebih lucu lagi, sudah tidak percaya, sudah tidak lihat dari sudut pandang Tuhan. Akibatnya apa? Tapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Peristiwa ini mirip terjadi dengan Abraham. Saudara masih ingat cerita Abraham? Pada waktu Abraham dijanjikan punya anak, Abraham umur 99 tahun. Kata Alkitab, waktu malaikat bilang, tahun depan Abraham, kamu sama Sarah, istrinya, akan punya anak. Kata Alkitab, siapa yang ketawa? Sarah. Kenapa? Karena Sarah ketawa. Tuhan ini gila sih. Masa 99 bisa ada anak? Seolah mengatakan, ini terlalu berat. Tuhan bilang, bagi saya ringan. Mari kita coba pola pikir kita harus berubah. Selama Anda berpikir itu besar, itu akan menjadi besar.
Tapi kalau engkau melihat dari cara pandang Tuhan, ternyata sekali lagi itu kecil. Kalau Anda pandang itu susah, terbalik dari Anda pandang, Tuhan melihat itu gampang. Kenapa orang sedih? Karena merasa sudah takdir. Kematian itu dianggap sudah takdir, sudah mati, tidak ada lagi yang bisa mengubahnya. Tapi dalam cerita ini Tuhan sedang bicara bahwa Dia bisa mengubah sebuah situasi yang paling sulit, yaitu kematian. Apa artinya? Kadang-kadang kita berada di sebuah tempat yang sangat sulit untuk diubah. Apa itu? Keadaankah? Situasikah? Masalahkah? Tapi sekali lagi Tuhan bilang, kamu bilang dia mati, saya bilang dia tidur. Kamu bilang dia susah, saya bilang gampang. Kamu bilang saya punya masalah terlalu berat, dia bilang itu ringan. Itu sebabnya selalu dia berkata, mari kepadaku semua yang berbeban dan letih lesu. Kenapa? Kita ini kalau sudah berbeban pasti letih lesu. Tetapi dia bilang, apapun bebanmu itu kecil di tanganmu. Saya coba keluar konteks. Ada satu ayat, saya lupa di mana yang dikatakan gini. Bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 hari. Itu dia. 1000 hari sama dengan satu hari. Apa artinya? Lihat, Tuhan lihat, kita lihat itu 1000, dia lihat itu hanya 1. Kita lihat itu sekali lagi, kita lihat 1000, dia lihat hanya 1. Coba kita mulai berpikir ya. Saya tanya saudara, adakah di benakmu berkata, masalah saya besar, mari kita ubah? Betul. Tapi bersama Tuhan, aku percaya masalahku tak ada apa-apanya. Bolehkah kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Kadang-kadang kita menertawakan diri kita sendiri. Atau mungkin, maaf, saudara menertawakan saya sebagai gembala hamba Tuhan pengkhotbah. Bapak gembala ini omong enak. Betul. Kenapa omong enak? Oh, memang omong gampang sih. Tapi masalahnya yang ngomong bukan saya. Saya hanya menyampaikan cerita mengenai Alkitab. Bahwa yang omong gampang itu bukan gembalamu. Yang omong gampang itu Tuhan Allah. Kalau saya ngomong, Anda boleh menertawakan dia. Tapi bila Tuhan yang ngomong lalu saudara menertawakan, Anda sedang menghina Tuhan. Amin. Amin. Saya sebagai seorang kepala rumah tangga ada banyak beban di dalam hidup saya. Sisi lain saya seorang bapak, seorang kepala rumah tangga. Sisi lain saya seorang hamba Tuhan. Mau pikir pelayanan kah, mau pikir hidup kah, banyak. Makanya saya bilang sama ibu gembala, kalau bukan saya hidup di dalam Tuhan, hanya ada 2. Kalau saya tidak gila, saya mati lama. Mengerti ya? Kalau Anda tidak kuat dengan Tuhan, mempercayai Tuhan, hanya ada 2. Kalau tidak gila, mati. Karena beban berat hidup ini terlalu luar biasa. Anda yang belum menikah, belum terlalu rasa. Kalau Anda sudah menikah, punya anak, apalagi mereka makin besar, itu kepala sakit. Bukan karena mereka yang bikin kepala sakit, tapi ada banyak hal yang menjadi beban pikiran sebagai seorang bapak, seorang ibu. Dan kalau Anda hanya terus melihat persoalan itu besar, tidak bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, sekali lagi, bahasa saya sama, kalau tidak gila mati. Berapa banyak orang hari-hari ini jalan omong sendiri, karena merasa bahwa apa yang dia pikir terlalu besar. Saya mau bilang sama saudara, tunduk pada firman Allah bahwa Dia Allah yang besar. Amin. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, poin ketiga, jangan sedih, jangan kehilangan harapan sekalipun keadaan itu rasanya tidak bisa diubah, seperti seorang yang mati tadi. Tapi dia memberi kita pelajaran dari cerita ini. Bagi saya, yakin dan percaya penuh pada janji dan perkataan Tuhan. Sekali lagi yang terakhir, bukan hanya Anda lihat dari sudut pandang Allah yang melihat kecil dan kita melihat besar, tapi belajar untuk percaya penuh pada perkataan Tuhan.
Sekali lagi itu sebabnya maaf, 1000 maaf. Saya selalu paling suka kalau orang dengar firman Tuhan selalu fokus. Kenapa? Karena iman, kata Alkitab, timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Bagaimana iman percayamu makin kuat, makin bertumbuh kalau engkau tidak mendengar dengan baik. Apalagi itu bicara tentang mendengar firman. Jadi saudara-saudara, yakin penuh pada perjanjian atau janji Tuhan atau perkataan Tuhan. Mari kita lihat ceritanya. Ayat 41-42. Lalu dipegang. Siapa yang pegang? Tuhan. Tangan anak itu katanya. Sekali lagi, siapa yang ngomong? Tuhan. Siapa yang berfirman? Tuhan. Siapa yang bicara? Tuhan. Apa yang dia bilang? Talitakum. Ini orang mati. Dia bilang talitakum, yang berarti hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara-saudara, di sisi lain ada orang yang tertawa tadi. Sisi lain ada orang yang menangis dan berkata, aduh Bapak, itu tidak mungkin. Tetapi perkataan Allah itu penuh kuasa. Waktu dia bilang, talitakum, bangun. Orang yang mati itu bangun. Tapi saya lebih tertarik. Sebenarnya bukan hanya orang yang dia bangunkan itu orang mati. Menurut saya, dia sedang buat kebangunan rohani, yaitu membangkitkan iman daripada orang-orang di situ yang tadi menertawakannya. Seolah-olah berkata, lu hanya omong, bangun, tak mungkin dia bangun. Dia bukan hanya membangunkan orang mati itu, tapi sebenarnya dia sedang membangunkan iman orang-orang di sekeliling itu untuk percaya kalau saya ngomong, saya Tuhan, saya Allah, saya Tuhan Yesus. Kalau saya omong pasti jadi. Allah itu dia bikin apa saja cukup ngomong. Itu sebabnya sekali lagi saudara harus menghormati firman. Kenapa? Firman itu berkuasa. Saya tanya saudara, penciptaan hari pertama dia pakai buat atau omong? Penciptaan hari pertama dia buat atau dia omong? Omong. Sampai hari keberapa dia omong? Jadilah cakrawala, jadi. Jadilah air, jadi. Jadilah ikan di laut, jadi. Semua hanya dia ngomong, jadi di dunia. Apalagi hanya ngomong, bangun anakku. Saya coba turunkan lebih rendah. Apalagi hanya bilang, anakku jangan pernah jatuh lalu tidur terus. Bangkit anakku. Ini bahasa Allah begitu. Mungkin Anda tidak mati, tapi Anda kehilangan harapan dan seolah-olah sudah lebih baik saya pasrah. Tuhan sedang bilang, bangun anakku, bangkit. Aku percaya engkau akan terus berjalan bersama dengan aku, Tuhan Allah. Jadi mempercayai bahwa kita pasti bangkit, kita pasti bisa. Jadi kalau di pembahasan sekarang adalah kamu bisa karena aku Tuhan bisa. Ngerti ya? Dan orang itu bangun dan mulai berjalan. Hari ini orang bisa bilang, lu sendiri bisa selesaikan kuliah. Mungkin ada orang berkata, lu tidak punya kemampuan untuk berbisnis dengan baik. Terserah. Tapi selama Tuhan bilang bangun, bangkit, jalan. Karena saya percaya dunia saja dia cukup ngomong. Sayang, kita lebih percaya manusia ngomong daripada dia yang bicara. Betul? Rasanya kalau Tuhan yang ngomong di Alkitab, masa sih ini? Tapi kalau orang yang ngomong, walaupun tidak sebenarnya itu hanya asal ngomong, kita percaya. Sampai-sampai di Jakarta banyak orang ketipu. Kalau pilih saya, beli rumah 0%. Oke, OJ. Sampai hari ini tak ada rumah yang dibangun. Ngerti ya? Tapi lihat kenapa orang memilih gubernur gak bener itu. Karena sederhana, mereka percaya perkataan gak bener itu. Gubernur itu. Tapi kadang-kadang perkataan Tuhan kita tidak percaya. Kalau nyong omong dia percaya minta ampun. Kalau nyong diputar balik minta ampun. Amin. Kita ini manusia ngomong kita percaya.
Saya kadang-kadang lihat orang kalau ngomong itu, ada orang-orang yang kalau mereka di bidang marketing itu enak kalau dengar mereka ngomong. Saudara-saudara, kalau orang pintar ngomong di marketing itu paling enak. Ini pada waktu dia bawa sepatu bagus, maksudnya sama saja. Mereka akan bilang, kamu belum pakai, cobalah kamu pakai, kamu akan rasakan beda di kakimu. Sama saja, kamu coba jalan 3 bulan baru kamu rasakan. Ya memang 3 bulan kan sudah bayar, tidak mungkin kembalikan lagi. Tapi kita ketipu di situ. Oh ya, bagaimana saya bisa rasa itu sepatu enak kalau kita tidak pakai 3 bulan? Padahal 3 bulan kemudian, pas 3 bulan lewat 1 hari, lem terlepas. Kenapa? Karena dia sudah itu. Nah ini, lampu ini jaminan kalau putus dalam setahun kembalikan. Saya beli lampu ini kebanyakan Visico. Ini bukan iklan ya. 1 tahun dia tulis. Misalnya saudara beli hari ini tanggal 19 Maret 2023, maka dia akan tulis 19 Maret 2024 kalau putus kembalikan. Dan saya sudah cek rata-rata kalau digunakan dengan baik, dia paling lebih 1-2 bulan. Dia sudah hitung bang, 1 tahun putus. Tapi kita begitu meyakini takkan putus. Perkataan Tuhan yang harus Anda hidupi di dalam hidup saudara. Amin. Ada amin. Makanya saudara-saudara kadang-kadang kita perlu hafal Alkitab supaya kita kuat. Dengan hafal Alkitab kita bisa kuat. Misalnya saudara hafal itu Roma yang dia bilang, aku tahu, kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Waktu saudara punya pesan, saudara yakin, Tuhan, aku tahu Engkau punya cara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin. Waktu saudara sudah berusaha untuk meraih masa depan lalu tak ada, saudara ingat di kepala saudara hafal Yeremia 29 ayat 11. Ada begitu banyak perkataan Tuhan dan janji Tuhan yang harus kita percayai. Betul? Saya pergi ke beberapa rumah makan. Rumah makan itu paling putar balik paling banyak. Kalau saudara lihat di fotonya itu, rasa-rasanya semua mangkuk itu kita telan. Tapi saudara pernah rasa bahwa antara gambar di iklan dan masuk ke mulut saudara 360 derajat beda. Saya kalau lihat itu es krim di gambarnya itu, rasa-rasa tidak haus pun haus. Tapi waktu kita minum ternyata biasa saja. Iklan melebihi rasa. Betul ya? Iklan itu kadang-kadang melebihi rasa. Banyak sampo bilang kalau pakai lurus. Betul. Lu tak usah pakai sampo. Lupa rambut keriting, lu kasih kena air saja lurus kok. Betul tidak? Sampo itu kalau kena dia 1 kali lurus. Pertanyaannya setelah sampo dibilas lurus, bengkok kembali. Tak usah omong sampo, air saja. Saya pun rambut ini kalau bangun pagi, walaupun rambut saya agak lurus, kalau bangun pagi itu orang bilang tafrui. Maka untuk bisa meluruskan tak usah perlu sampo. Taruh air, sisir dia, dia ikut. Kita bilang sampo itu meluruskan. Kita ketipu banyak hal, tapi kita percaya. Betul ya? Saya kadang-kadang renung betul ya. Padahal untuk meluruskan kasih masuk air saja. Lurus. Seolah-olah yang keriting berkata, kena air watong tunduk taat. Coba lihat itu yang keriting, coba kasih ke air baru saudara sisir ini. Itu rambut saudara berkata, miring kiri, semua miring kiri. Pakai air. Nah, apalagi sampo. Saudara mengerti ya sampai di sini ya? Kadang-kadang iklan itu melebihi kenyataan. Ya, saya beli sampo penghitam rambut untuk istri saya. Katanya sekali bilas hitam semua. Saya sudah, orang bilang, jadi ada aturannya 15 menit orang bilang apa? Pijat-pijat.
Saya pijat, kan itu katanya 15, saya bilang bikin setengah jam. Pas siram saudara-saudara, ada 2 warna, ujung hitam, tengah-tengah putih. Saya bilang sama saya, itu nah Bapak nah sudah bisa gosok semua. Aduh, saya pun tangan ini sudah gosok kemana-mana, double-double lagi. Tetap iklan salah. Tapi menurut saya perkataan Tuhan bukan iklan, bukan. Perkataan Tuhan bukan iklan, bukan. Perkataan Tuhan ya dan amin. Maka Alkitab berkata, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Semua iklan itu tidak ada yang seketika. Padahal iklannya seketika. Lu gunakan ini langsung kulit berubah. Ya kan? Saudara lihat itu. Iklan-iklan yang bikin kulit putih. Nomor taruh begini, gosok langsung dong taruh begini. Sini putih, sini hitam. Coba lu ambil air. Saya kasih contoh saudara. Ambil air. Tidak mandi. Baru dari panas dengan saudara ambil air. Mandi. Maka tangan yang saudara basahi dengan tangan kering, di sini agak kelihatan lebih terang. Air. Di situ saya mengerti ini iklan yang membuat kita bodoh luar biasa. Kedua, pemutih itu kan namanya pemutih, berarti dia pun krim juga putih. Kalau saudara ambil odol, tak usah pakai krim ya mama, ambil odol, gosok di sini. Jangan cuci sampai bersih. Tinggal dia sedikit tinggal di sini. Putih tidak, putih. Bukan kulitmu yang putih, ketinggalan odolnya yang buat engkau kelihatan putih. Dan begitu, coba saudara cobalah. Tak ada yang seketika. Tapi kita ini kan suka yang seketika-seketika. Ini hari kebaktian, hari Sabtu masih hitam, besok hari Minggu sudah putih. Dan iklan tahu kita pun selera. Yang lucu sabu mencuci sendiri. Tapi herannya sekalipun dia beli itu merek Rinso, Sokle, masih panggil pembantu kocok lagi, cuci dia. Padahal iklannya mencuci sendiri. Yang lucunya dia kasih masuk ke mesin pencuci. Lalu pertanyaan saya, di mana dia cuci sendiri? Ngerti ya? Iklan itu kadang-kadang seketika. Minum obat ini seketika gigimu sembuh. Minum, otak kita bilang mudah-mudahan. 5 menit belum, masih 20 menit, 30 menit, besoknya baru sembuh. Iklannya seketika, minum, pas masuk perut hilang. Kita ketipu banyak ya, betul tidak? Saya kadang-kadang kalau lihat iklan-iklan lucu-lucu juga kita. Apalagi iklan Indonesia, lebel-lebel luar biasa. Makan super mie. Saya kadang-kadang coba lihat tuh mie yang makan artis itu. Wah, enak sekali. Kita ini terlalu makan terlalu banyak. Sampai saya kalau lihat deh, saya dalam hati terlalu putar balik sekali. Karena yang saya makan itu kalau sudah lebih dari 3 kali, biar enak itu mie. Nek di sini, atau tidak? Tapi karena yang artis makan, kita rasa. Apalagi kalau saudara sakit, demam, panas, kehilangan rasa untuk makan, orang bilang mulut pahit itu. Nonton iklan itu kayak, aduh, mungkin makan ini baru beta pun mulut pahit hilang. Lihat iklan, pesan bakso, karena dia makan bakso enak, tambah kecap. Oh, bayangan kita makan. Baru makan di ujung pentolan, cium di pembawa mau muntah. Gitu. Kita sakit itu kan kadang-kadang bayang, mau makan apa mak? Kayaknya beta kepingin pas mulut pahit begini, makan yang panas-panas dan ada pedis-pedisnya. Dibawalah suaminya, makan semua, besok tahu cari sampai saung. Pas kita makan 2 sendok, kepingin muntah, betul kan? Otak kita ini selalu tipu. Saya ulang-ulang kalau sakit itu ada saya pun tiba-tiba otak ini bilang makan yang itu tadi pedas-pedas, panas-panas. Mungkin beberapa orang berlaku, tapi saya tidak susah. Kalau saya susah sakit itu
lu mau apa saja, saya lihat muntah. Apalagi kalau telur. Katanya orang sakit itu butuh telur putih supaya bikin kita sehat segar. Otak saya mengatakan betul ya, makan membayangkan punya itu telur putih. Tapi kalau kita susah sakit, saudara, kalau saya ya, cium dia pun telur saja langsung mau keluar dari sini. Bukan dia mau masuk, dia mau keluar. Sampai-sampai saya punya istri dengan saya punya ipar-ipar, kalau saya sakit mereka selalu panggil orang satu-satu. Makannya sedikit. Nanti saya makan 2 sendok, lalu satu datang. Pergi lagi. Makannya sampai keponakan kepala saya makannya. Saya dalam hati saya bilang saya makan tapi saya makan gigi. Tidak enak lah. Nah, kembali saya bilang semua iklan itu palsu. Mungkin ada 1-2, tapi kenyataan tak seindah itu. Saya kalau lihat itu yang dari Thailand, tidak ada lagi. Sudah lihat itu video dari Thailand kan? Ada itu wanita bodoh satu. Dia bisa makan apa saja. Kapan hari saya lihat ada yang bikin batu, makan batu, taruh di sambal. Keras. Lu memang batu keras nah. Lu mau taruh lombok atau tetap apa, lu rebus pun tak ada. Tapi kita membayangkan tuh enak. Kadang-kadang dia ambil itu batang-batang aneh-aneh lah, batang bunga dia makan, pisang punya apis dia makan, wah. Saudara jangan terketipu. Dia itu karena mau bikin konten, karena habis itu dia dapat duit banyak. Saya pun logika begini. Kalaupun dia makan lalu dia punya lambung ini persoalan, dia sudah peduli banyak dari konten. Jadi di situ, habis itu langsung rumah sakit. Jadi lu jadi ikut bilang, kok dia makan saya enak kan? Lu sudah ada duit, dia coba makan. Lu infus 30 hari, itu batang pisang harga mungkin 1.000 rupiah, lu pengeluaran 300.000 kawan. Dia itu sudah dapat uang banyak, jadi dia masuk dia sadar. Habis ini beta pergi dokter, suntik habis. Suntik 100.000 dia dapat 1 juta, untung 700. Sudahlah, Tuhan kiranya memberkati kita. Mari. Saya tahu kita punya kesedihan, kita punya pergumulan, tapi kita juga masih punya Tuhan Allah. Tuhan berkati. Salam. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya berharap